Baik lagi di prediksi akhir pekan. Sekarang kita melanjutkan pertandingan hari Minggu. Masih masuk di pekan ke-31. Oke Jod, gimana nih Jod? Nih kita sekarang prediksi buat hari Minggu nih. Nih kebetulan hari Jumat, jadi ya kurang lebih masih ada 2 hari lagi nih ya. Deadline. Oke. Langsung aja Jod ya, masuk ke pertandingan pertama nih. Masih di Bundesliga 1 antara Mainz melawan Augsburg. Kita lihat dari klasemen sementara, Mainz ini ada di peringkat 15 nih Jod, sementara Augsburg ada di peringkat 13. Dari poinnya ini mereka berdua ini cuma beda 1 nih Jod nih. Kayaknya lumayan seru juga nih ya, karena Mainz pengen ngelolosin diri dari zona degradasi, sementara Augsburg juga nggak mau dikejar dari tim bawahnya, karena dari peringkat ke-17 ini cuma beda 7 poin doang nih dia dari Werder Bremen 25, Augsburg ada di peringkat 13 dengan 32 poin. Nah, kalau dilihat dari 5 pertandingan sebelumnya nih Jod, Mainz ini menang 1 kali, kalah 2 kali, seri 2 kali. Sementara dari Augsburg juga sama nih dia, menang 1 kali, kalah 2 kali, serinya juga 2 kali. Nah, kalau dilihat dari pertemuannya juga dia masih berimbang ya. Maksudnya 5 pertemuan terakhir nih dia baru mengemas 1 kemenangan lah dua-duanya. Kalahnya juga sama, serinya juga sama. Nah, kalau dari pertemuan mereka berdua ini nih Jod ya, antara Augsburg sama Mainz ini, Augsburg masih cukup diunggulin nih. Dia menangnya 3 kali nih sama Mainz. Mainz menang 1 kali, 1 kalinya berakhir imbang. Nah, kalau menurut lu Jod, gimana nih pertandingan kali ini Jod? Di pertandingannya sih menurut gue nih bagus nih. Bagus di papan bawah. Iya benar. Dia sama-sama nggak mau ke degradasi kan dua-duanya kan. Dan kejar-kejaran ya Augsburg sama Mainz. Untuk di handicapnya sendiri kan si Mainz ngasih 1/4, over under 23/4. Dan kalau gue lihat dari head to headnya mereka berdua main nih, Augsburg kan selalu unggul tadi 3 kali menang tuh. 3 kali menang, dan si Mainz 5 sekali menang, sekali draw. Kayaknya masih bola imbang sini. Bola imbang nih ya. Masih kejar-kejaran. Jadi untuk player yang mau eksekusi main ini aja, tahan aja. Yang tahan berarti tahan Augsburg nih. Tapi untuk over undernya gue nggak bisa nentuin, masih bingung. Kalau papan tengah masih ada gol-golan, kalau papan bawah kayaknya sulit ya. Kayaknya ini sama-sama hati-hati sih. Sama-sama hati-hati golinnya. Kita tahu sendiri kan si Mainz kalau di kandang sendiri tuh 1 pertandingan 1 gol rasionya. Iya. Sedangkan kalau si Augsburg main di kandang orang juga rasionya 1 pertandingan 1 gol. Oh, jadi sama-sama imbang ya untuk dari rasio golnya ya. Sama-sama susah menyetak gol gitu. Pasti palingan 1 aja gitu ya, nggak bisa lebih dari itu ya. Susah kalau mau lebih dari 1. Ya, jadi menurut gue skornya paling mentok di 1-1. Untuk 1-1 ya. Jadi jangan lupa ya para betor ya, tahan Augsburg. Ya oke Jod, nih masuk ke pertandingan kedua nih Jod. Nih yang cukup seru juga nih kalau gue lihat nih Jod, antara Schalke melawan Leverkusen. Kalau dilihat dari klasemen sementara nih, Schalke ini ada di peringkat 10 dengan 38 poin, sementara Leverkusen ada di peringkat 5 dengan 56. Ya sama poinnya dengan Mönchengladbach, cuman beda selisih golnya aja nih. Nah, kalau dilihat dari 5 pertemuan terakhir, si Schalke sama Leverkusen ini masih unggul Leverkusen lah, menang 2 kali. 1 kali dimenangkan Schalke, 2 kali berakhir imbang. Itu untuk pertemuan mereka berdua. Nah, kalau untuk 5 pertandingan sebelumnya nih, Schalke ini belum pernah menang nih Jod. Dia baru seri 1 kali, 4 kali mengalami kekalahan. Sementara dari Leverkusen ini dia menang 3 kali, kalahnya 2 kali. Kayaknya sih dilihat dari statistiknya masih diunggulin Leverkusen nih. Cuman kita tahu sendiri juga Schalke masih belum bisa bangkit dari ini, yang mudah-mudahan nih bisa menjadi motivasi dia lagi ya. Supaya mengalami bisa menang lah seenggaknya gitu. Nah, kalau dilihat dari Asia handicapnya gimana Jod? Untuk handicapnya Bayer Leverkusen ngasih 1 bola. Ngasih 1 bola Leverkusen? Menurut gue nih masih kegedean sih. Masih kegedean? Kita lihat, tahu sendiri kan kemarin dia habis
di Cukur Munchen tuh, di kandang sendiri. Ya. Sekarang harus main ke kandang Schalke yang Schalke-nya juga udah hampir 10 pertandingan terakhir nggak pernah menang tuh. Iya, maka dari itu Kayaknya untuk Leverkusen mau menang di Schalke kayaknya akan sulit. sulit ya, Sulit. berat ya. Dengan handicap 1 dan over-undernya 3 ini menurut gue masih tuan rumah masih ngelawan ini, nggak bakal kalah, paling nggak draw lah. Oke, Si berarti Schalke ini nggak mungkin kalah, susah juga menang tapi nggak mungkin kalah menurut gue, paling draw lah. Jadi Paling kalau draw ya? untuk dapat handicap 1 bola tahan udah bagus banget. Oke. Berarti tips parameter di luar sana ya, tahan Schalke. Yoi. Oke, nih kita langsung ke Liga Spanyol nih, antara Leganes melawan Real Valladolid. Nah, ini juga kemarin kan kita bilang juga Spanyol baru mulai nih Jod ya. Sekarang juga hari Minggu nanti nih bakal lanjutin juga nih antara Leganes sama Valladolid. Nah, kalau dilihat dari klasemen sementara ini, Leganes ini ada di peringkat 19 nih dengan 23 poin. Sementara Valladolid ada di peringkat 15 dengan 29 poin. Nah, ini juga cukup cukup menarik Jod ya, sama kayak Schalke sama Leverkusen lah. Leganes pengen keluar dari zona degradasi, sementara Valladolid juga dia nggak pengen dikejar sama tim bawahnya karena selisih poinnya juga cukup berdekatan. Nah, kalau dilihat dari 5 pertandingan sebelumnya, Leganes ini baru menang 1 kali, kalah 2 kali, seri 2 kali. Sementara dari Valladolid juga dia menang 1 kali, kalah 3 kali, serinya 1 kali nih Jod. Jadi gimana nih Jod nih buat pertandingan kali ini nih Jod? Ini handicapnya kan Leganes ngasih tamu 1/4 dan over-undernya juga kecil banget, cuman 1/3/4 bola. 1/3/4? Iya. Gila, kecil banget. Kayaknya bola-bola nggak enak buat ditonton. Oh. Wah, nggak usah ditonton, nggak disiarin juga sih. Iya. Kalau menurut gua Leganes bakal mati-matian dia untuk ngejar Mallorca di posisi 18-nya. Dan dia ngejar Valladolid juga nggak terlalu jauh, cuma 6 poin. Jadi sisa-sisa terakhir pekan ini kayak Leganes masih menang, main atas kayaknya. Oh, Leganes bisa menang nih ya? Karena dia main kandang ya. Dan Purane juga 1/4. Kalaupun dia nggak bisa menang, paling draw dan player yang main atas cuman kalah setengah, nggak apa-apa lah. Kalau nggak dirubah aja, bikin handicapnya lek-lekan. Kalau lek-lekan udah aman lah tuh. Kalau nggak main one or egg di 3-way ada tuh one or egg, main aja si Leganes atau draw gitu. Oke, jadi gimana Jod buat tips ya para waiter di luar sana nih? Hajar tuan rumah, Ajan tuan rumah aja ya? ngotot dia. Berarti pegang Leganes ya? Leganes. Oke, tuh pertandingan ketiga ya, pegang Leganes. Masuk Jod ke pertandingan keempat nih Jod. Nah, ini lebih seru lagi nih kayaknya Jod nih, antara Atletico Bilbao melawan Atletico Madrid. Nah, dilihat dari klasemen sementara ini, Atletico Bilbao ada di peringkat 10 dengan 37 poin. Sementara Atletico Madrid ada di peringkat 6 dengan 45 poin. Nah, kalau dilihat 5 pertandingan sebelumnya, Atletico Bilbao ini menang 2 kali, kalah 3 kali. Sementara Atletico Madrid menang 3 kali, imbang 2 kali. Kayaknya dilihat dari ini masih cukup Atletico lah, masih diunggulin. Cuman masalahnya adalah nih, musim ini Atletico cenderung menurun performanya ya, karena biasanya nih Atletico ini kan sering mengganggu Barca dan Madrid nih di papan atas nih. Cuman di musim ini aja posisinya cukup merosot di peringkat 6. Jadi gimana Jod nih? Dari Asia handicapnya berapa Jod? Handicapnya si Atletico Madrid jelas masih diunggulin ya. Dia ngasih tuan rumah 1/4. Oh, masih tuan rumah 1/4 bola dan over-undernya 1/3/4. Ini nggak biasa nih Atletico Madrid main ukurannya kecil. Ukurannya kecil. Ukurannya kecil masih wajar. Over-undernya yang kecil. Over-undernya? Iya, 1/3/4 tuh, bayangin tuh. Itu ada apa tuh? 1/3/4 di pertandingan Atletico Madrid versus Bilbao. Sedangkan kita lihat di head to head pertemuan mereka kan gol yang terjadi tuh selalu di atas 2 ya.
di atas 2-3 dan sekarang cuma dikasih over under 1/3/4 tuh kayak jebakan Batman tuh, nggak usah dimainin kalau menurut gue. Dan untuk mulai kompetisi yang baru mulai ini juga kayaknya permainannya juga nggak bakalan belum begitu kelihatan juga ya, karena kayak biasa ya. Cukup lama juga kan mereka beristirahat kan, jadi masih belum ketebak lah permainan mereka untuk melanjutkan sisa liga ini. Jadi gimana Jod nih buat para betor yang tetap pengen main di partai ini Jod? Kalau menurut gua main Atletico Madrid masih bagus. Main Atletico Madrid ya? Oke. Cuma terus perempat. Berarti kalah setengah aja ya, nggak apa-apa lah kayak tadi lah. Nah ini masuk Jod, kita ke Italia Jod, ini lanjutin dari Coppa nih, antara Napoli melawan Inter Milan. Nah di partai sebelumnya kan Napoli unggul 1-0 nih sama Inter waktu main di kandang Inter. Nah sekarang main di kandang Napoli nih. Nah jadi kalau dilihat memang klasemen ini di Liga Italia ya, Inter ini ada di posisi 3 lah. Nah Napoli masih di bawahnya lah jauh. Masih terseok-seok. Tapi memang kalau di Liga Napoli memang cukup terseok-seok. Tapi kalau untuk di Coppa ini dia trennya cukup lumayan bagus ya Jod ya. Karena mungkin memang dia mau mendapatkan gelar musim ini di Coppa mungkin nih. Jadi gimana Jod nih antara Napoli sama Inter ini Jod? Untuk handicap nih kan dikasih lek-lekan nih, harusnya Napoli bisa ngasih bola sih 1/4 atau setengah gitu. Cuma sekarang lek-lekan over under 2,5 dan over under 2,5 bola. Kemarin aja 0-1 itu over undernya main under ya. Sedangkan sekarang 2,5, belum tahu nih mau main apa. Cuman menurut gua Inter jaga diri. Jaga diri Inter ya. Jaga diri, dia masih punya kesempatan lolos. Nggak begitu aja bakalan ngalah sama Napoli dia. Dengan lek-lekan ini kayaknya masih enak pegang Inter kayaknya. Pegang Inter nih ya. Inter Milan. Baiklah kalau modalnya dia di liga kan kemarin lagi bagus. Iya, trennya lagi bagus memang di liga dia. Sekarang habis ketemu libur, sama-sama nggak main bola lagi. Mungkin akan kaget di pertandingan ini. Saling kaget gitu. Jadi gimana sih buat betor para di luar sana nih? Inter Milan harga mati. Inter Milan ya, oke baik, kalau gitu jangan lupa ya pasang Inter Milan. Nah itu kita dari prediksi ya 5 pertandingan yang terjadi di Bundesliga 1, Liga Spanyol dan Coppa Italia. Nih Jod, kalau buat partai parlaynya, lu kali ini nyaranin nggak nih buat para betor di luar nih yang mau main parlay? Ada 3 tim yang bagus nih. Pertama Inter Milan tuh. Ya. Kayak kans dia untuk lolos masih ada, yang masih gede. Inter Milan. Sama tahan Schalke. Ya. Sama satu lagi main Augsburg. Itu 3 tim itu udah juara tuh. Oke. Di parlay aja tuh bisa. Parlay ya tuh ya, jangan lupa ya. Inter, Schalke, sama Augsburg. Oke ya. Itu pertandingan yang bakal terjadi di pekan ke-31 pada hari Minggu. Sekian dari kami berdua. Sampai jumpa di pertemuan